But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pascal Sada Putra Agung dari kelas 12 IPS 3 dan bersekolah di SMA Santi Franciscus Xaverius Sorting. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas materi akuntansi, yaitu jurnal umum dan juga buku besar. Baik, langsung saja. Yang pertama itu jurnal umum. Jadi dalam akuntansi, jurnal umum memuat detail antara lain itu nama transaksi, kelompok akun, dan nominalnya di kolom debit ataupun kredit. Kemudian kita bisa simpulkan secara singkat bahwa jurnal umum dalam akuntansi itu jurnal yang dipergunakan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap bukti yang ada dari segala transaksi keuangan selama periode waktu tertentu secara sistematis dan kronologis yang dapat memudahkan pengelolaan keuangan oleh internal maupun eksternal perusahaan. Selain itu, jurnal umum secara sederhana juga bisa dikatakan sebagai jurnal yang dimanfaatkan untuk mencatat berbagai transaksi yang tidak dapat dicatat di jurnal khusus. Seperti yang kita ketahui bahwa jurnal khusus ini meliputi jurnal pendapatan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pembayaran kas. Karena seperti yang kita ketahui masih ada berbagai jurnal lainnya dalam akuntansi, seperti halnya jurnal penyelesaian, jurnal penutup, maupun jurnal pembalik. Nah, pada umumnya jurnal umum dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasikan serta melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Untuk lebih detailnya, tujuan dibuatnya jurnal umum atau juga dikatakan sebagai penjurnal dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk melakukan identifikasi terhadap setiap transaksi yang terjadi. Yang kedua, untuk menentukan nilai transaksi. Yang tiga, untuk mencatat dampak ekonomi transaksi. Dan yang keempat, untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi ke akun yang sesuai. Dari uraian tujuan tersebut, dapat diketahui bahwa jurnal umum lebih banyak dipergunakan dalam pembukuan suatu perusahaan jasa dibanding dengan perusahaan dagang. Yang berikutnya, tahapan cara membuat jurnal umum. Jadi, cara membuat jurnal umum, kita harus memahami persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yakni aset sama dengan utang ditambah modal, lalu dapat dijabarkan kembali sebagai aset sama dengan utang ditambah modal, pendapatan dikurangi beban. Dengan memahami persamaan akuntansi ini, kita akan lebih mudah dalam mengenali kelompok-kelompok akun. Contohnya saja, presiden dikategorikan dalam kelompok aset, begitu pula dengan piutang usaha yang juga masuk aset dan sebagainya. Kita juga perlu memahami tentang saldo normal dari masing-masing 5 akun dalam jurnal umum, sehingga saat terjadi transaksi, kita pun bisa menentukan kategorinya dengan cepat. Kelima akun yang perlu kita ketahui saldo normalnya seperti di tabel. Dari tabel tersebut, kita bisa menerangkan bahwa ketika aset, harta atau aktiva bertambah, maka kita bisa mencatatnya di sisi debit, sedangkan apabila aset berkurang, kita bisa mencatatnya di sisi kredit. Sementara saldo normal dari akun aset ini ada di sisi debit. Untuk akun utang atau kewajiban bersifat kebalikan dari akun aset, yang dimana saat utang bertambah, maka kita mencatatnya di sisi kredit, sedangkan jika utang berkurang, maka dicatat di sisi debit. Saldo normal dari akun utang ini ada di sisi kredit. Selanjutnya adalah akun modal, yang sifatnya sama dengan akun utang. Apabila modal bertambah, maka dicatat di sisi kredit, sementara saat modal berkurang, dicatat di sisi debit. Untuk akun modalnya, saldo normalnya ada di sisi kredit. Tak berbeda dengan akun pendapatan yang juga sama dengan akun utang maupun akun modal. Apabila pendapatan bertambah, dicatat di sisi kredit, sementara jika pendapatan berkurang, maka dicatat di sisi debit. Saldo normal di akun pendapatan ini berada di sisi kredit. Untuk akun beban, pencatatannya sama dengan akun harta atau aktiva, di mana saat beban bertambah, maka dicatat di sisi debit. Sementara saat beban berkurang, kita bisa mencatatnya di sisi kredit. Untuk akun beban, saldo normalnya itu berada di sisi debit. Agar lebih jelas penerapannya, saya beri contoh transaksi yang dilakukan oleh Salon Cantika selama bulan Juli 2023.
Baik, transaksi yang dilakukan oleh salon Cantika akan kita analisis menggunakan tabel. Jadi, untuk transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 1, setoran modal awal ke salon sebesar 20 juta. Nah, ketika setoran modal awal ke salon, maka kas di salon Cantika bertambah. Kita lihat lagi ke PowerPoint sebelumnya tadi bahwa kas adalah harta bertambah di sebelah debit, maka ditulis di kolom keterangan itu kas. Kemudian debit 20 juta, kreditnya kita scrap. Setelah itu karena tadi setoran modal awal ke salon Cantika berdampak pada modalnya salon Cantika bertambah, maka modal bertambah di sebelah kredit sebesar 20 juta. Kemudian yang berikutnya itu pada tanggal 2 membeli peralatan salon senilai 10 juta secara kredit. Ketika membeli peralatan, maka peralatan bertambah. Peralatan itu adalah harta. Harta bertambah di sebelah debit. Nah, dicatat di situ peralatan bertambah senilai 10 juta. Ketika membeli peralatan secara kredit, otomatis kita membayar secara bertahap. Baik, jadi utang salon Cantika bertambah, maka dicatat di kolom kredit sebesar 10 juta. Untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 3 membayar sewa, ada dua akun yang terlibat. Yang pertama itu ada beban sewa, yang kedua karena kita membayar maka ada kas yang terlibat. Berdasarkan dari transaksi ini, kalau kita lihat dari penyelesaiannya tadi, akun yang terlibat pertama itu beban sewa. Karena kita bayar sewa, otomatis beban kita posisinya bertambah. Kita kembali lagi ke persamaan dasar akuntansi. Kalau kita lihat beban sewa bagian dari beban, di mana ketika beban bertambah posisinya di debit. Sehingga di sini kalau dari penyelesaiannya beban sewa bertambah posisinya di debit. Untuk akun yang kedua ada kas. Karena kita membayar, otomatis kas kita atau dana kita berkurang. Kita lihat lagi ke persamaan dasar akuntansi. Kalau kita lihat kas adalah bagian dari aset, sehingga aset kita ketika berkurang posisinya di kredit. Kita lanjut ke transaksi berikutnya yaitu tanggal 5. Melayani rias pengantin senilai 4 juta dibayar tunai. Ketika melayani pengantin maka kita menerima uang dari pelanggan. Nah, uang sama dengan kas. Kas adalah harta, jadi kas kita bertambah senilai 4 juta. Selanjutnya buku besar. Secara konsep, buku besar merupakan proses mengelompokkan nilai saldo berdasarkan akunnya. Sebelumnya kita mulai dari jurnal umum, yaitu proses pencatatan. Kemudian yang kedua, kita akan masuk ke proses pengelompokan, di mana pada proses ini kita akan melihat setiap transaksi yang terjadi dalam jurnal umum, kemudian dikelompokkan berdasarkan akunnya. Kita langsung saja ke contoh soal. Di sini saya akan menggunakan bentuk T agar lebih gampang memposisikan nilai saldo, apakah di debit atau di posisinya di kredit. Untuk T ini kita tinggal pindahkan dari jurnal umum ke buku besar bentuk T, apakah di posisinya debit atau di kredit. Tentunya kita harus mengelompokkan berdasarkan akunnya. Kita mulai dari konsep buku besar, di mana secara konsep buku besar berfungsi untuk mengelompokkan nilai saldo berdasarkan akunnya. Oke, kita mulai dari contoh bagaimana cara membuat buku besar kas dengan menggunakan bentuk T. Caranya adalah kita harus menganalisis transaksi kas terjadi pada tanggal berapa saja dalam transaksi jurnal umum. Oke, berdasarkan jurnal umum ini kita lihat transaksi kas terjadi pada tanggal berapa saja. Kalau kita perhatikan transaksi kas terjadi pada tanggal 1, kemudian ada tanggal 3, tanggal 5, ada tanggal 8, tanggal 10, tanggal 15, dan yang terakhir pada tanggal 16. Setelah kita mengetahui transaksi kas terjadi pada tanggal tersebut, kemudian kita lanjut ke buku besar bentuk T. Oke, bentuknya seperti ini. Kita perhatikan bahwa buku besar ini untuk transaksi kas, sehingga sekarang kita harus menggunakan setiap nilai saldo berdasarkan posisi yang ada di jurnal umum ke buku besar. Kalau kita perhatikan di sini transaksi kas terjadi pada tanggal 1, kas punya posisi di debit karena
kas punya posisi debit, tinggal kita pindahkan ke posisi debit yang ada di buku besar bentuk T, dan saldonya harus sama 20 juta. Selanjutnya kita ke tanggal 3, di mana di sini kas punya posisi di kredit. Maka sekarang di buku besar tinggal kita pindahkan saja saldo dari si kas yang ada di kredit ke posisi di kredit pada buku besar senilai 2.500.000. Lanjut ke tanggal berikutnya, tanggal 5, ada transaksi kas juga yang posisinya di debit, tinggal kita pindahkan ke buku besar. Karena dia di debit pada jurnal umum, maka di buku besar juga di posisi debit yang nilainya 4 juta, dan seterusnya transaksi kas sampai tanggal 16 yang posisinya di kredit sebesar 500.000. Karena kita sudah memindahkan semua transaksi kas yang ada di jurnal umum ke buku besar, maka sekarang proses selanjutnya kita totalkan antara posisi kas di buku besar pada posisi debit dengan kas di posisi kredit, yang posisi debit nilainya 17.250.000 mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 16, sedangkan di posisi kredit nilainya adalah 7.500.000 rupiah. Kita harus ingat posisi kas secara saldo normalnya berada di posisi debit. Di buku besar pasti kas punya posisi di debit, sehingga kita lihat antara kas yang ada di posisi si debit lebih besar daripada yang di posisi kredit. Maka kita tinggal kurangkan kas di posisi debit dikurangkan kas di posisi kredit, yang jumlahnya 17.250.000 rupiah. Baik, itu saja video materi akuntansi dari saya. Sekian dan terima kasih.